Alhamdulillah, walaupun Bapak Ibu sebagai manusia memang jarang kita mensyukuri nikmat itu. Sehingga ada pepatah mengatakan apa yang ada jarang disyukuri, yang tak ada justru itu yang kita risaukan. Ya betul nama. Yang ada jarang disyukuri, yang tak ada justru itu yang kita risaukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutup aib dan dosa-dosa kita. Walaupun sebenarnya diri ini begitu banyak dosa dan aib, tapi alhamdulillah pada malam hari ini ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan yang paling mulia Bapak Ibu. Andaikan hari ini kita dihormati, disanjung, dipuji, disegani, sebenarnya bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menutup aib dan dosa-dosa kita. Andaikan hari ini dibuka sama Allah aib kita, dosa kita, tidak bisa kita keluar rumah Pak Madu. Betapa banyak dosa yang kita lakukan, baik dikala sendiri atau dikala ramai. Dan dosa yang paling berbahaya itu Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan dikala kita sendiri. Maka alhamdulillah Allah tutup aib-aib itu dalam diri kita, sehingga kita bisa dihormati dan disanjung oleh manusia. Salawat berangkaikan kata mutiara salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang selalu kita rindukan wajahnya. Rindu sama Nabi, Bu? Rindu. Pernah nampak wajah Nabi? Tidak pernah. Kita tidak pernah melihat beliau. Gantengnya, tampannya wajah beliau tak pernah kita nampak. Tapi kita rindu berjumpa dengan beliau. Rindu sekali kita berjumpa dengan beliau. Dan syafaatnya nanti yang kita harapkan di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan kita berharap syafaatnya nanti akan menyertai setiap proses kehidupan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ustadz yang berceramah, baik di mimbar atau yang di meja duduk di kursi khutbah Jumat, selalu mengajak sama-sama kita tingkatkan kualitas, kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Abe Allah tu menyuruh sebenar-benar, Pak. Karena banyak umat manusia tu yang mengaku beriman dan bertakwa, tapi pada hakikatnya mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kita, Pak, kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam atau dalam keadaan muslim. Maka ini wasiat yang paling mulia nih, Pak. Kenapa takwa? Karena inti nilai diri kita itu. Sehebat apapun kita, Pak, betapa besar pengaruh kehidupan kita, tapi kita ingkar kepada Allah, Pak. Demi Allah, walaupun manusia ini memuji kita, demi Allah, Pak, hina dalam pandangan Allah. Dan sebaliknya, siapapun kita hari ini, Ustadz, saya di kampung tuh tidak dihargai sama orang.
Kenapa bapak nak dihargai? Karena saya nak punya harta. Kerja kuli, serabutan. Jabatan nak punya, harta nak punya, kekuasaan nak punya. Ungkapan ucapan saya tak diterima sama orang, Pak Ustaz. Saya dipandang sebelah mata, saya diremehkan, direndahkan di masyarakat. Tapi ingat Pak, ketika Bapak Ibu menjadi hamba yang betul-betul bertakwa, walaupun semua manusia menghina, merendahkan kita, demi Allah kita mulia dalam pandangan Allah. Kenapa demikian Pak? Karena ukuran kemuliaan tidak Allah letakkan pada banyaknya harta kita. Kalau orang yang paling mulia, orang yang banyak harta Pak, seharusnya Qarun itu paling banyak, paling mulia hidupnya. Kemuliaan itu juga tidak Allah letakkan pada kekuasaan dan jabatan. Kalau kemuliaan Allah letakkan pada kekuasaan dan jabatan, maka presidenlah yang paling mulia, karena paling tinggi. Tetapi ternyata tidak Pak. Allah tidak meletakkan kemuliaan itu pada jabatan dan harta. Di mana Allah letakkan kemuliaan? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Sayangnya Bapak Ibu, takwa itu tidak Allah tampakkan di wajah kita. Kalau bedik itu Pak, aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang acak-acak takwanya mah. Nah, bedik itu Pak. Ketika Nabi ditanya, aina taqwa ya Rasulullah? Di mana takwa? Hauna, kata Rasulullah. Takwa dia terletak di hati, dan hati ini mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sifat dari ketakwaan itu. Itulah takwa yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini jugalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita berada di bulan Rajab. Tanggal berapa kini Pak? 23. Malam 23. Kalaulah masuk kita bulan Rajab, Bapak Ibu, apa yang terbayang sama kita? Yang terbayang adalah bulan Ramadan. Walaupun Ramadan sudah menghampiri, sudah dekat dengan kita, tidak ada satupun yang menjamin Pak kita sampai di Ramadan tahun ini. Makanya Bapak Ibu banyak-banyak minta sama Allah, banyak-banyak berdoa sama Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu ketika umur kita sampai nanti di bulan Ramadan. Bukan lama nampak Bapak. Terima kasih Ustaz. Apa yang ada di bulan Rajab ini Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke tema Isra dan Mi'raj, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan di bulan Rajab. Pertama, perbanyak puasa sunnah. Nabi itu Pak, kalau datang Rajab lebih banyak puasa sunnah dibanding bulan-bulan yang lain. Kalau biasa Bapak puasa Senin, Ibu puasa Senin, kini ditambah dengan Kamis. Ustaz, ambo Senin Kamis lah puasa lonya, tambah 3 hari dalam sebulan. Namanya Yaumul Bid. Bila tanggalnya Pak? 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Jangan tinggal tu Pak, 3 hari dalam sebulan.
Ustaz, ambo Senin nak tolok roh, Kamis nak lo tolok roh. Ambo tolok 3 kali itu dalam sebulan ya Pak Ustaz. Alhamdulillah tu mah. Tapi nak tanggal di bawah roh Pak, tanggal di atas. Tengok bulan tu kalau sempurna berarti tu kira-kira tanggal 3 boleh 4 boleh. Maka puasa namanya puasa Yaumul Bid. Ustaz, saya sudah puasa, Senin saya puasa, Kamis puasa, Yaumul Bid saya puasa. Tingkatkan lagi Pak, puasa Nabi Daud. Sanggup Pak? Sanggup? Apa cara puasa Nabi Daud Ustaz? Sehari puasa, sehari berbuka. Ambo punya kawan Pak, orang Teluk Beringin. Sampai sekarang masih aktif puasa Nabi Daud. Ambo pun tak tolong Pak. Ini luar biasa Pak. Maka datang bulan Rajab perbanyak puasa sunnah. Kemudian kata para ulama ketika datang bulan Rajab nih Pak, jangan sekali-kali berbuat dosa. Karena di bulan Rajab kata para ulama, amalan pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Itu kan bahaya Pak. Kalau di bulan lain dulu kita maling sawit satandan Pak. Ya satandan dulu balik itu. Tapi kalau di bulan Rajab kita maling sawit satandan, batandan tandan balik Pak. Karena dilipat gandakan sama Allah. Maka di dalam ayat apa kata Allah? Wala tazlimu anfusakum. Jangan zalimi diri kalian. Artinya jangan berbuat dosa. Karena bulan Rajab termasuk dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan kata Allah, minha arba'atul hurum. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Salah satu mutawaliyatun, 3 berturut-turut kata Rasulullah. Wahidatun mutafarriqatun, 1 dia terpisah. Mana yang berturut-turut itu? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 terletak antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban. Itulah dinamakan bulan Rajab. Kemudian kata para ulama, di bulan Rajab perbanyak sedekah. Sedekah pun dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Rajab ada satu peristiwa penting Pak. Terjadi 27 Rajab. Itu kita kenal dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cerita Pak perjalanan Isra dan Mi'raj sampai jam 4 subuh akan selesai. Atau kan panjang ceritanya tuh. Tapi ada 3 hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, apa yang dialami sama Rasulullah Pak? Yang pertama, Rasulullah meninggal orang yang paling dicintai dalam hidupnya. Siapa beliau? Khadijah. Yang kedua, pada tahun yang sama meninggal pula paman yang paling mendukung dakwah beliau, Abu Thalib. Bayangkan Pak, dalam 1 tahun meninggal 2 orang yang disayang sama Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di luar rumah, Rasulullah diejek, dihina. Siapa orang yang menjadi penghalang, yang menjadi pembela Rasulullah Pak? Adalah Abu Thalib. Jangan cuba-cuba hina Rasulullah itu di luar lepas. Datang Abu Thalib. Tapi ketika berada di rumah, siapa yang membela Rasulullah?
Khadijah istri tercinta. Sehingga pada suatu hari apa kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, andaikan aku meninggal lebih dulu daripada engkau, dan seluruh harta yang aku miliki sudah aku gunakan untuk membantu dakwamu di jalan Allah, maka silakan besok engkau gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya dan jadikan jembatan untuk dakwah di jalan Allah. Bayangkan betapa hebatnya Khadijah. Baswawaknya kok meninggal ambo besok bang gali kuburan bodoh. Kok perlu untuk jembatan ambil tulang tua. Nah, domini awak macam tu pak. Kenapa Khadijah? Khadijah orang yang kaya, janda kaya raya. Bahkan di dalam sebuah riwayat mengatakan Khadijah ini pak banyak penduduk Mekah yang punya hutang sama Khadijah. Saking kayanya Siti Khadijah. Tapi kekayaan Khadijah digunakan untuk membantu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, ketika Nabi menikah dengan Khadijah, tak pernah Nabi berpoligami Pak. Coba tengok sejarah. Kapan Nabi menikah lagi dengan wanita-wanita lain, Ummul Mukminin yang lain? Ketika Khadijah wafat. Menikah dengan Aisyah, menikah dengan Hafsah, menikah dengan Ummu Kalsum, banyak lagi. Tapi ketika dengan Khadijah tak pernah Nabi Pak menikahi istri-istrinya yang lain. Ini yang pertama. Kemudian dalam keadaan sedih Pak, dikenal dengan tahun ini kata para ulama Amul Husni, tahun kesedihan. Ibu naribati Rasulullah, meninggal istri beliau, meninggal paman beliau. Maka datanglah Rasulullah ke Taif dengan harapan di Taif dakwah beliau ini diterima oleh penduduk Taif. Apa yang terjadi Pak? Sampai Rasul di Taif, yang dapat bukan sambutan yang menyenangkan, justru yang dapat sebaliknya. Nabi pun dihina sampai di Taif. Bahkan disuruh anak-anak kecil Pak untuk melempari Nabi. Bayangkan Pak, kalau kita datang ke Pulau Lancang, datang Sudisman ke Pulau Lancang, kono lantiangan batu di orang. Karena itu Nabi Pak. Nabi harapan datang ke Taif agar di sana dia mendapatkan sambutan yang luar biasa. Masyarakat di sana mendukung dakwah beliau, tapi justru sebaliknya. Di Taif Nabi pun dilempari dengan batu. Maka datanglah dua malaikat Pak. Apa kata malaikat yang pertama penjaga gunung? Ya Muhammad, maukah engkau aku timpakan dua gunung kepada penduduk Taif? Kalau Nabi Muhammad hebat Pak. Kalau dia dihina, dia orang ada malaikat yang mendukung, membela. Kalau kita, jangan-jangan kayak kita malaikat Israel yang ada oke Pak. Ya kan? Bakso awaknya Pak, ya Rasulullah, leo engkau kata malaikat, karena penduduk Taif itu tidak menerima dakwamu, melemparimu dengan batu, menghinamu, aku hajar mereka kata malaikat, aku lemparkan, aku runtuhkan, aku timpakan kepada mereka gunung. Apa kata Rasulullah Pak? Ternyata Rasulullah tidak sama dengan awak Pak. Makanya ahlak Rasulullah itu dipuji di Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau awak Pak lagi lantiang ada orang bantu bapak, kalau dan timpul kayak nyoba tu orang, timpulan mati dah je. Nah, itu kalau kita Pak. Kalau kata Rasulullah gitu, jangan kata Rasulullah. Aku berharap akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang akan menyembah Allah. Dan aku berharap kata Rasulullah, mereka mendapatkan petunjuk karena mereka tidak paham apa yang aku sampaikan. Itulah hebatnya Rasulullah. Kemudian
pulang Rasulullah dari Taif, maka disitulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Isra dan Mi'raj ini Pak, ada 3 pula yang dapat kita ambil pelajaran. Satu, ternyata Pak, ketika kita berbuat baik, jangan harap jalan kita akan selalu mulus. Pasti banyak cobaan. Nabi diuji sama Allah Bapak Ibu. Banyak cobaan dalam kehidupan Nabi yang dilalui oleh beliau. Yang kedua, apa hikmahnya Pak? Yang kedua, bagaimana tanggapan Nabi terhadap orang-orang yang menghina beliau? Nabi tak serta-merta membalas kejahatan beliau, tapi justru Nabi mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menghinanya. Ini pelajaran untuk kita Pak. Kadang kita dikritik di orang, disalahkan di orang Pak, jangan langsung dibalik. Apa sang misal? Mengkritik loh. Jangan. Nabi menanggapi ecehan, hinaan itu tak langsung dengan membalas Pak. Nabi proporsional hidupnya. Dijadikan sama Nabi, orang-orang yang menghina beliau justru didoakan dengan kebaikan. Yang ketiga, kenapa Khadijah dan Abu Talib diambil sama Allah, dimatikan? Kata para ulama Pak, ini memberikan hikmah bahwa Nabi Muhammad dia harus bergantung sama Allah. Hanya kepada Allah tumpik mengadu. Kalau berharap ke manusia Pak, manusianya bisa mengecewakan kita. Maka diambillah orang yang paling disayang sama Allah, Khadijah dan Abu Talib paman beliau, dengan harapan mempunyai hikmah. Nabi hanya berharapnya kepada Allah. Maka terjadilah Isra dan Mi'raj. Nabi berjalan malam, tak perlu lagi kita jelaskan Pak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya Pak Ustaz? 1498 kilometer. Kalau kita berjalan lebih kurang 3 bulan baru sampai. Tapi Nabi bisa sampai dalam 1 malam, bahkan tak sampai semalam Pak. Kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi solat dulu, nakkan kita ceritakan Pak, Nabi naik lagi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Langit terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Pak, disitulah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Nabi berjumpa langsung dengan Allah, dan ada yang mengatakan Nabi tidak berjumpa dengan Allah, hanya mendengar suara saja. Pendapat yang lebih kuat Pak, lebih rajih, Nabi langsung berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah sama Nabi Muhammad? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau ya Rasulullah. Tapi Nabi menjawabnya luar biasa Pak. Nak untuk enyo dia nyuruh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka di situ terjadi dialog antara Rasulullah dengan Allah. Maka dapatlah oleh-oleh Isra Mi'raj, yaitu perintah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ini poin pentingnya Pak. Kalau setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj, tapi kualitas dari sholat tak kita perbaiki Pak, maka ini rasa-rasanya kurang bagus. Tiap tahun kita undang Ustaz berceramah Isra Mi'raj, tapi kita nak mau memperbaiki kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj,
merupakan momentum bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah dan kuantitas ibadah. Yang pertama ibadah sholat. Mari kita perbaiki, Pak. Ustaz, ambo selama kowe sholat tak pernah khusyuk. Aku tidak pernah khusyuk umat sholat. Itulah Pak Ustaz. Kadang barang yang hilang tu jumpa dalam sholat. Tapi mudah-mudahan jemaah al-amanah tidak ada betul, Pak. Lali tak mencari kunci Honda, Pak, nak koi ke surau. Nak lambat koi lah berjalan kaki. Allahu Akbar, kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suku Salo baru po tadi. Ini kenyataan, Pak. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami ceramah, Pak, yang paling banyak pertanyaan itu mengenai sholat. Ustaz, ambo sholat tuh carito tadi malam tak konang sagalom aja. Ketika kita mulai berdiri sholat, disitulah mulai cerita melayang. Allahu Akbar. Besok abatan 6 rencana. Hari hujan puluh. Leken nyampai semuanya enggak baik. Kami di Binjai, Bang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa orang besok dah cepet. Sudah sholat, cerita pun selesai. Maka betul kata Allah, Pak. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasir. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong, wa innaha lakabiratun, dan itu sangat berat kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Salat itu memang berat. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak khusyuk. Coba bayangkan, Pak, ini fakta. Mata kita, Pak, kalau nonton sinetron 2 jam tolong, Bapak, kalau nonton. Apalagi kalau sinetron Indosiar kan. Tapi ketika sholat, Pak, Allah, wah, tidak sekali 2 kali mengukur, Pak. Berat memang. Kita mampu berdiri 2 jam, Pak. Boleh kita tes, Pak. Di Pulau Lancang ada dendang. Di Tanah Bakali ada organ. Kemudian di Banjarbenai ada pengajian. Kira-kira mana yang paling rapi? Mana yang paling rapi? 2 pilihan, Pak. Di Banjarbenai ada dendang, di Pulau Lancang ada pengajian. Kira-kira rami di Pulau Lancang atau di Banjarbenai? Kenapa manusia sanggup dia berdiri 2 jam, Pak, nonton musik, nonton hiburan, sementara berdiri untuk sholat hanya 5 waktu? Kenapa terasa berat? Karena disitulah letaknya, Pak, setan datang menggoda. Hayya 'alas shalah. Lari setan, Pak. Terbirit-birit kata Rasulullah. Tapi ketika iqamah dikumandangkan, setan datang lagi. Membuat jamaah lagi tak usuk. Pertama safnya renggang. Makanya imam, Pak, kalau sholat tuh sampai ke jamaah dulu, rapatkan dan luruskan saf. Umar bin Khattab pakai podang dulu meluruskan saf, Pak. Karena ketika rapat saf tidak ada celah bagi setan, kata para ulama. Tapi kalau ronggang, disitulah masuk setan itu tadi. Maka minimal Bapak Ibu, kalau kita ingin khusyuk di dalam sholat, kita tingkatkan kualitasnya,
minimal kita paham makna yang kita baca di dalam sholat, supaya hati pikiran tak menerawang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata hati kita, Pak? Dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata hati kita? Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Qaulu bil lisan, tasdiqu bil qalbi, amalu bil arkan. Ucapkan dengan lisan, benarkan dengan hati, lakukan dengan anggota tubuh. Itulah yang baru dinamakan dengan khusyuk. Tapi kalau ucapan aja ya Pak, aku yang dari masalah. Lisan berucap, pikiran menerawang, sehingga gerakan pun tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Gerakan acak-acak Pak. Allahu Akbar. Macam orang loyo Pak. Sami Allahu liman hamidah. Padahal kata Rasulullah, kalau kita tidak Pak, tinggi angkatnya tangan ini sama ketika kita mengangkat saat takbir. Ini kebanyakan kita yang keliru Pak. Sami Allah liman hamidah. Padahal takbirnya tadi Pak, Allah. Tapi sami Allah. Kemudian resapi setiap gerakan yang ada di dalam sholat. Makanya Nabi itu Pak mengajarkan kita di sifat sholat Nabi. Olahraga yang paling baik itu adalah sholat. Tapi kalau kita paham caranya, makanya Nabi Pak, kalau kalian rukuk kata Nabi, usahakan punggung datar. Nabi seakan-akan diletakkan gelas di punggung beliau tuh Pak, tidak tumpah gelas itu. Saking datarnya punggung Nabi saat sholat. Tiba kita umatnya mengaku Allah. Apa cara kau Pak? Saking pinggang itu kan? Padahal kita tidak sakit. Barangkali bukan kita tidak pandai Pak, karena mungkin kita yang tidak tahu. Kemudian tadabburi setiap ayat yang kita baca. Kenapa Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika dia imam di Masjidil Haram itu Pak, kenapa imam-imam di Mekah Madinah itu sampai menangis dia baca ayat? Karena mereka paham apa yang mereka baca. Kenapa orang berdoa bisa menangis Pak? Karena dia yang dia minta itu paham. Kalau kita berdoa kadang mohon maaf, kita doanya panjang tapi tidak tahu apa yang diminta. Maka ada doa yang luar biasa Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ayat itu tuh Pak pahami maknanya. 10 permintaan Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan keselamatan kepada agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berikan keberkahan kepada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, berikan kami kesempatan taubat ya Allah sebelum kami mati. Wa rahmatan indal maut, rahmati kami ketika mati ya Allah.
wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa kami setelah kami Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan, ringankan kami ketika menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Aku kodok diminta di imam doaku. Minimal kita paham, Pak. Doa dia bisa nyambung ke hati karena kita paham yang kita minta. Makanya mau Indo-Indo banyak yang bertanya, Ustaz, ambo kalau tahajud tuh tak pandai buat doa bahasa Arab Pak Ustaz. Lah boleh bahasa Arab? Boleh. Kenapa begitu, Pak? Kalau kita berdoa dengan bahasa kita, lebih nyambung hati kita ketimbang kita berdoa bahasa Arab tapi tidak ngerti. Tapi kalau tidak paham, lah usah doa usah. Cuma antara orang yang paham dengan doanya itu kekhusukannya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak paham. Maka perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalau selama ini kami masih sholat wajib aja Ustaz, mari dengan memperingati Isra Mi'raj coba tambah dengan amalan sunnah. Rawatib jangan tinggalkan. Barang siapa yang menjaga 10 atau 12 rakaat salat rawatib, maka Allah berjanji Allah bangunkan sebuah istana di surga. Mana yang 10 atau Pak? Lah kita sampaikan pertemuan-pertemuan yang dulu. 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Ada yang 2, ada yang 4. Kemudian 4 rakaat lagi setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ayat itu mari kita sama-sama amalkan. Ambo ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau sebelum isya apa namanya Pak Ustaz? Sebelum isya namanya ghairu muakkad, tidak terlalu penting. Nabi kadang melaksanakan, kadang tidak. Sebelum maghrib ada Pak Ustaz? Ada, boleh. Tapi dalilnya umum. Nabi kadang mengerjakan, kadang tidak. Tapi kalau minta bulan puasa besok Pak, sama dengan tadi dibuat. Jangan sudah obang tulang sempurna. Ambo tengok di masjid Pak. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru menginyam kolak baru bulan puasa Pak. Lakomat orang. Makanya fakta mengatakan Pak, ini banyak terjadi. Kenapa jamaah maghrib bulan puasa lebih sedikit ketimbang bulan-bulan yang lain? Karena orang banyak berbuka di rumah. Nak sempat makan kolak baru agak semangkuk Pak. Lakomat orang. Di rumahnya lah aja. Maka kami dulu Pak di Pekanbaru ini pengalaman mungkin bisa dicontoh. Untuk bulan puasa kasih jeda antara azan dengan supaya tetangga tadi Pak yang makan kola atau makan timandi gak sepiring dulu bisa. Tapi kalau makan lu 2 piring dulu Pak ya kan habis waktu maghrib ya kan. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, peristiwa Isra Mi'raj memberikan pelajaran untuk kita bahwa peristiwa ini dia tidak bisa diterima oleh akal. Dia hanya bisa diterima oleh iman. Setiap sesuatu yang orientasinya kehidupan akhirat, maka kita butuh iman. Apa contohnya Pak? Ambo nanya jujur jawab. Kalau kita datang ke masjid,
Di Soko ada 55.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kira-kira yang masuk kota impak yang mana, Pak? 5.000. Kenapa kita masukkan 5.000, Pak? Karena kita kurang yakin. Yang kita berikan, kita yakini akan berkurang. Padahal apa janji Allah? Kalau kalian bersedekah, berimpak, diganti berlipat ganda sama Allah. Coba pernah nak Bapak mendengar sejarah, Pak? Orang yang rajin berimpak, hidupnya jatuh miskin. Tidak pernah sejarahnya. Justru sebaliknya, orang yang gemar berimpak, bersedekah, justru hartanya dilipat gandakan sama Allah dan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia butuh iman. Bulan puasa datang butuh iman, Pak. Balik tang nobe kobun jam 10. Tengok di rumah ada jo makanan tadi malam leh, nampak jo. Buka kulkas rame-rame aja semangkuk leh. Orang tak ada rumah. Kalau tidak karena iman, Pak, kalau tidak karena iman kita yakin kepada Allah, walaupun manusia tidak melihat, walaupun kawan kita nak menengok, tapi kita yakin ada Allah yang maha melihat, maka tidak kita makan semangkuk tadi, Pak. Makanya setiap hubungannya tentang akhirat butuh kepada iman. Bagaimanapun Ustadz menceritakan Bapak Ibu azab kubur tuh begini, azab kubur tuh begitu. Kalau kita tidak ada iman, Pak, tidak percaya kita. Maka betullah kata Allah di dalam Al-Quran. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke atas dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kini kami baru yakin. La kita rason baru kita ya, labasuwo de kita baru kita yakin. Maka jangan sampai kita menyesal yang penyesalan itu tak lagi berguna. Itulah Bapak Ibu sedikit pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Pertama, bagaimana Nabi diuji dalam hidupnya yang mengalami tahun-tahun kesedihan. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj adalah perintah diwajibkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, peristiwa ini membutuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena waktu sudah masuk, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.